Salam yang terhormat Bapak Dr. David Eskom MCS Mkom selaku dosen pembimbing pertama, yang terhormat Bapak Tony Wijaya Eskom Mkom selaku dosen pembimbing kedua, yang terhormat Bapak Dr. Sandiko Sasi SEMM Mkom selaku penguji pertama, yang terhormat Bapak Robertus Laipaka Eskom Mkom selaku dosen penguji kedua. Perkenalkan, nama saya Andrean Cancer dengan NIM 1721011784 dengan program studi Teknik Informatika Peminatan Teknologi Web. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil sidang akhir saya yang berjudul Penerapan Framework Laravel pada website toko online distro Ingwi. Latar belakang masalah. Toko online adalah proses jual beli barang atau jasa melalui jaringan elektronik, terutama internet. Pengguna sistem ini bisa menguntungkan beberapa pihak, baik pihak pelanggan maupun penjual. Bisnis toko online memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi bisnis tanpa batasan ruang dan waktu, dapat menjangkau pasar yang lebih luas, serta tidak membutuhkan modal biaya operasional besar dengan jumlah karyawan yang banyak dalam mendirikan bisnis. Bapak Rivaldo Santosa selaku pendiri Ingwi Store ingin memperluas jangkauan pasar, namun harus memperhatikan juga aspek efisiensi biaya. Untuk menjangkau pasar yang luas, diperlukan suatu media guna menyampaikan informasi kepada calon pelanggan. Salah satu cara untuk memperluas jangkauan pemasaran adalah dengan mengembangkan website toko online Ingwi Store dengan memanfaatkan framework Laravel. Laravel adalah sebuah framework untuk membuat aplikasi berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP. Framework ini telah menjadi salah satu framework PHP yang paling diminati dalam pengembangan aplikasi backend. Permasalahan. Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan framework Laravel untuk pengembangan website toko online distro Ingwi. Batasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini berguna untuk membatasi pembahasan dan berfokus pada pemecahan masalah yang terjadi. Maka, penulis memberikan batasan masalah yaitu tidak membahas terkait tracking produk yang dikirim, konfirmasi pembayaran, konfirmasi penerimaan produk, dan retur produk yang dijual. Selanjutnya, ruang lingkup. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Hypertext Preprocessor atau PHP. Framework Laravel menerapkan pola arsitektur MVC dengan menggunakan Database Management System MariaDB. Diagram pemodelan sistem menggunakan diagram UML atau Unified Modeling Language yang terdiri dari Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram, dan Sequence Diagram. Hasil rancang bangun sistem ini diuji menggunakan perangkat lunak whitebox testing. Kemudian, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah DSR atau Design Science Research, adalah suatu jenis penelitian di mana peneliti merancang materi pembelajaran seperti aktivitas pembelajaran maupun lintas belajar untuk suatu topik tertentu dan juga sekaligus membangun teori tentang proses pembelajaran topik tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan, observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pengembangan sistem yang digunakan yaitu Extreme Programming. XP adalah metode pengembangan perangkat lunak yang sederhana dan mencakup salah satu metode tangkas yang dipelopori oleh Ken Beck, Ron Jeffries, dan Ward Cunningham, yang terdiri dari yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua perencanaan desain, yang ketiga pengkodean atau coding, yang keempat pengujian testing. Hasil penelitian. Arsitektur website. Arsitektur website ini terbagi menjadi dua sisi. Sisi klien dengan cara mengakses ingwistore.my.id, sedangkan sisi administrator dapat mengakses ingwistore.my.id/ingwiadm atau admin. Hasil request akan diproses oleh controller untuk menentukan memanggil view dan model, di mana app service terbagi menjadi front end untuk sisi klien dan back end
untuk sisi admin. Dan database yang digunakan, model ini menggunakan database MariaDB 10.4. Selanjutnya, saya akan melakukan demonstrasi program dari distro Ingwi. Nah, ini merupakan tampilan website dari distro Ingwi di bagian front end. Di sini terdapat menu beranda, produk, kategori, tentang kami, dan juga profil. Di bagian menu produk ini terdapat produk-produk yang dijual pada distro Ingwi. Kita bisa lihat di sini. Kemudian di bagian kategori terdapat jenis kategori barang yang dijual atau produk yang dijual pada distro Ingwi, seperti handbag, waistbag, topi, dompet, hoodie, kemeja, dan kaos. Kemudian jika pelanggan ingin memesan suatu produk, maka ia harus mendaftar terlebih dahulu. Nah, di sini ada menu untuk mendaftar akun baru. Kita tinggal mengisikan data-datanya sesuai dengan yang ingin diisikan. Kemudian jika sudah, maka kita tinggal login. Nah, di sini saya sudah mempunyai akun contoh untuk didemokan. Akan saya coba login sebagai pelanggan. Nah, setelah berhasil login, apabila kita ingin membeli produk, kita tinggal menambahkannya ke keranjang. Di sini sudah sukses ditambahkan ke keranjang. Kemudian kita dapat mencari produk tertentu, misalnya kaos. Nah, pada kaos ini, pada pencarian yang kita cari tadi kaos, terdapat kaos yang sudah tampil yang kita cari. Kemudian jika kita ingin mencari kaos tertentu dengan nama yang lebih jelas, maka dia akan dapat menampilkan kaos dengan merek yang kita cari, yaitu kaos maternal. Nah, di sini langsung keluar pencarian hasil dari kaos maternal. Kemudian jika kita ingin menambahkan ke keranjang, maka kita bisa memilih di menu keranjang ini. Kita bisa menambahkan jumlah, ingin menambahkan berapa, kemudian ditambahkan ke keranjang. Nah, jika sudah, ini adalah menu keranjang dari pelanggan. Apabila kita ingin melakukan pemesanan, maka kita akan memilih menu checkout. Pada menu checkout ini, pelanggan dapat mengisi alamat pengiriman yang akan dikirim. Kemudian di sini terdapat total harga dari pemesanan produk tadi. Dua produk ini dengan subtotal 210.000. Kemudian pilih metode pengiriman dan juga apakah kita ingin melakukan pembayaran dengan COD atau bank transfer. Nah, di sini saya coba memilih bank transfer. Kemudian kita klik checkout. Maka akan muncul menu untuk konfirmasi. Jika sudah benar data yang sudah diisi, maka kita tinggal menekan tombol confirm. Setelah itu akan muncul menu order setelah berhasil dilakukan. Nah, jika kita ingin melihat order yang telah kita lakukan, lihat pesanan yang kita lakukan, kita dapat pergi di menu profil, kemudian di riwayat pesanan, dan kita lihat produk yang baru kita pesan tadi, yaitu ini dengan ID 20, kemudian alamat detail pesanan dengan terdapat alamat dari si pelanggan. Nah, di sini order status masih baru karena belum diperiksa oleh admin. Kemudian di bagian pengiriman barang status, di sini juga belum
atur oleh admin. Nah, ini adalah total yang harus kita bayar. Setelah itu, kita dapat kembali ke menu Granda. Kemudian, ini adalah merupakan tampilan pada login administrator. Saya coba login sini. Nah, ini merupakan tampilan dari menu admin pada distro Ingwi. Terdapat menu di sini, menu pesanan. Di dalam menu pesanan ini terdapat daftar pesanan, kemudian menu produk, terdapat daftar produk. Di daftar produk ini terdapat image untuk gambar, nama dari produk, kategori, harga. Kemudian pada laporan produk juga sama, terdapat gambar, SKU kode, yaitu kode dari brandnya atau produknya, kemudian nama produk, harga, stoknya, terjual, dilihat berapa kali, dan jenisnya. Kemudian di kategori juga sama, ada image dan juga nama. Kemudian di bagian pengguna sistem ada pengguna pelanggan. Pengguna pelanggan ini adalah daftar pelanggan yang sudah melakukan registrasi atau sudah menjadi pelanggan di sini, di distro ini. Kemudian di bagian admin terdapat daftar admin. Nah, selanjutnya di sini ada notifikasi jika ada pelanggan yang memesan produk. Nah, di sini kita lihat yang tadi saya coba inputkan sebagai pelanggan, produk yang saya coba pesan di sini sudah masuk. Nah, pada bagian ini, di sini admin bisa melakukan perhitungan di mana alamat yang akan dikirim, kemudian admin menentukan terlebih dahulu ongkos kirimnya. Di sini kita buat misalnya nah, ini adalah harga ongkir ya. Jadi, total produk tadi yang dipesan oleh si pelanggan yaitu 210.000 ditambah ongkirnya menjadi totalnya 230.000. Kemudian di invoice ini dapat dilihat. Nah, pada invoice ini nanti si admin akan memberitahu si pelanggan bahwa total dari produk yang ia pesan termasuk ongkir sejumlah 230.000. Kemudian kembali, jika pelanggan menyetujui dan telah melakukan pembayaran, maka di sini admin bisa melakukan status merubah menjadi proses karena si pelanggan sudah membayar. Kemudian di bagian status pengiriman, admin juga akan merubahnya menjadi mengirim karena si pelanggan sudah membayar. Kemudian status pembayaran tadi yaitu yang sudah dibayar oleh pelanggan terbayar. Nah, setelah itu jika sudah, kita kembali dan dapat dilihat di sini orderan terbaru statusnya sudah berubah menjadi processing, yaitu sedang dalam proses akan dikirim. Kembali lagi pada menu pelanggan, di mana
Jika pelanggan tadi mengecek apakah pesanannya sudah diproses atau belum, dapat dilihat di sini di riwayat pesanan, kemudian pesanan terbaru berdasarkan tanggal, lihat detail. Nah, di sini pelanggan dapat melihat status pesanan sudah diproses dengan status pengiriman sedang dikirim. Metode pengiriman ditentukan oleh pihak penjual atau distro Ingwi, dan metode pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan yaitu bank transfer. Dengan total bayar di sini 230.000 sudah termasuk dengan ongkir yang sudah ditentukan. Kemudian kembali beranda. Presentasi dari saya. Apabila masih terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.